Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amiliani. Saya dari kelas A1 Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS 2020 pada praktikum statistika farmasi yang keempat ini. Sesuai dengan kasus yang telah diberikan, kita akan menguji uji T untuk dua sampel yang berhubungan. Apa sih itu uji T untuk dua sampel yang berhubungan? Yaitu paired sample t-test digunakan apabila data dikumpulkan dari dua sampel yang saling berhubungan. Di sini pada variabel view saya sudah isikan untuk name-nya itu diisi mula-mula, type-nya numerik which 8, desimalnya 2, labelnya pH mula-mula, valuesnya diabaikan, missingnya juga diabaikan, kolomnya diabaikan, line-nya diabaikan, measure-nya scale, lainnya diabaikan. Untuk yang kedua, pemanasan, type-nya numerik which-nya 8, desimalnya 2, labelnya pH pemanasan, valuesnya diabaikan, missingnya diabaikan, kolomnya diabaikan ya, line-nya diabaikan, measure-nya. Setelah mengisi variabel view, lalu kita klik data view. Di sini kita menuliskan data sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Setelah kita mengisi semua data view sesuai dengan kasus yang telah diberikan, langkah selanjutnya yaitu kita klik analis, klik deskriptif statistik, lalu klik frequencies. Untuk data kuantitatif kita pindahkan ke kolom variabel, lalu kita klik statistik, lalu kita klik min, lalu klik continue, lalu kita klik OK. Di sini hasil pH mula-mula ratanya didapat yaitu 4,57. Selanjutnya kita mencari rata-rata pH pemanasan, yaitu kita klik analis, lalu kita klik deskriptif statistik, klik frequencies. Untuk kolom variabelnya kita balik ya, jadi kolom pemanasan yang ada di kolom variabel. Untuk statistiknya tetap min ya, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Untuk hasil dari pH pemanasan rata-ratanya didapat yaitu 3,9725. Berdasarkan tabel output yang diperoleh, hasil pH rata-rata pH emulsi mula-mulanya yaitu 4,575, sedangkan rata-rata pH emulsi setelah dilakukan pemanasan yaitu didapat 3,9725. Dengan demikian, secara statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar daripada pH pemanasan. Maka ada perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah benar atau ada perbedaan, dilanjutkan dengan uji berikutnya, yaitu uji normalitas dan homogenitas dengan Shapiro-Wilk. Di sini kita akan menguji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Untuk variabel view-nya sudah saya isi ya, untuk name-nya mula-mula, type-nya numerik which 8, desimal 2, label pH mula-mula, valuesnya diabaikan, missing juga diabaikan, columns diabaikan, line-nya diabaikan, measure-nya scale, halnya diabaikan. Untuk kolom kedua pemanasan, type-nya numerik which 8, desimal 2, label pH pemanasan, valuesnya diabaikan, missingnya diabaikan, kolomnya diabaikan, line-nya diabaikan, measure-nya kita ganti scale, roll-nya kita abaikan. Lalu kita klik data view. Di sini sudah saya isi sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Lalu langkah selanjutnya kita klik analis, kita klik deskriptif statistik, lalu kita klik explore,
Untuk pH mula-mula dan pemanasan kita pindahkan ke kolom dependent list. Lalu kita klik plots, lalu kita klik non, ini jangan centang, terus ini centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik plots, lalu klik OK. Kita tunggu hasil outputnya. Dapatkan hasil output untuk pH mula-mulanya yaitu 0,182, sedangkan untuk pH pemanasannya 0,006. Jadi untuk pembahasan pada output ini yaitu berdasarkan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk diperoleh hasil pH mula-mula dengan sig 0,182 dan hasil pH setelah dilakukan pemanasan dengan sig 0,06. Pada uji normalitas kali ini, sig yang digunakan yaitu pH setelah dilakukan pemanasan sig, yaitu 0,006 sampai 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik dan data harus dilakukan uji non-parametrik yaitu dengan uji Wilson. Selanjutnya yaitu uji Wilson. Pada variabel view ini sudah saya isikan, lalu kita klik data view. Di sini telah diisi data sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik analis, lalu klik non-parametric test, kita klik dialog, kita klik to related sample. Untuk pH mula-mula kita masukkan pada kolom variabel 1. Untuk pH pemanasan kita masukkan pada variabel 2. Lalu kita klik Wilson, lalu kita klik OK. Kita dapatkan hasilnya itu 0,002. Untuk pembahasannya itu sendiri yaitu uji Wilson merupakan uji non-parametrik dengan data yang dikumpulkan dari dua sampel yang saling berhubungan tetapi tidak terdistribusi normal. Berdasarkan output di atas diperoleh hasilnya yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan, sehingga dapat disimpulkan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam atau disebut dengan pH pemanasan berefek atau berpengaruh pada pH emulsi mula-mula. Untuk kasus kedua ini kita lakukan uji rata-rata yang terlebih dahulu. Untuk variabel view-nya sudah saya isikan, lalu kita klik data view, kita isi sesuai dengan kasus yang kita dapatkan. Semua data terisikan sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analis, kita klik deskriptif statistik, kita klik frequencies. Untuk data kuantitatifnya kita pindahkan ke kolom variables yaitu sakarin minuman lokal, lalu kita klik statistik, kita klik min, lalu continue, lalu kita klik OK. Untuk rata-rata sakarin minum lokalnya didapat hasil yaitu 0,587. Langkah selanjutnya kita menentukan rata-rata sakarin minuman lokal impor. Lalu langkah selanjutnya kita klik analis, kita klik deskriptif statistik, kita klik frequencies. Untuk data kuantitatifnya kita masukkan ke kolom variabel, kita balik ya. Lalu kita klik statistik, lalu kita klik min, continue, lalu kita klik OK. Untuk hasil rata-rata dari sakarin minuman impor didapat nilai yaitu 0,595. Berdasarkan uji rata-rata atau min menghasilkan rata-rata sakarin minuman lokal yaitu 0,5870,
dan rata-rata sakarin minuman impor yaitu 3,5290. Dengan demikian, secara statistik deskriptif, rata-rata kadar sakarin minuman merek impor lebih besar daripada kadar sakarin minuman lokal. Untuk membuktikan perbedaan, dilakukan uji selanjutnya. Uji selanjutnya yaitu uji normalitas. Untuk variabel view-nya sendiri sudah saya isikan semuanya, lalu kita klik data view. Di sini datanya sudah saya tuliskan sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Lalu klik analis, kita klik deskriptif statistik, klik export. Di sini untuk kolom dependensi sudah diisi, lalu kita klik ports, klik none, klik normality ports, continue, kita klik ports, lalu oke. Kita tunggu hasil outputnya ya. Untuk hasil outputnya, sakarin minuman lokalnya didapat nilai SIG 0,517, untuk sakarin minuman impornya didapat nilai 0,017. Untuk pembahasannya itu sendiri, berdasarkan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, diperoleh hasil kadar sakarin minuman lokal dengan SIG 0,517 dan hasil kadar sakarin minuman impor dengan SIG 0,017. Pada uji normalitas kali ini, SIG yang digunakan adalah kadar sakarin minuman impor, yaitu SIG 0,017 kurang dari 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik dan data harus dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Uji selanjutnya yaitu uji homogenitas. Di sini saya sudah menuliskan variabel view-nya. Lalu kita klik data view-nya, kita isi data view-nya sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Setelah semua data dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu kita analisis datanya. Kita klik analis, lalu klik deskriptif statistik, klik explore. Untuk merek minumannya kita masukkan dalam kolom faktor list. Untuk plots-nya kita klik no, klik normality plots with test, lalu kita klik power estimation, continue, kita klik work, lalu kita klik statistik. Untuk statistiknya kita klik deskriptif, confidence interval formingnya 95%, lalu klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasil outputnya terlebih dahulu. Untuk pembahasannya itu sendiri, berdasarkan uji homogenitas data diperoleh hasil based on mean SIG-nya 0,662 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti varians kedua kelompok sama atau homogen. Maka asumsi kedua yaitu homogenitas sudah terpenuhi untuk melanjutkan ke uji Mann-Whitney. Uji selanjutnya yaitu uji Mann-Whitney. Di sini saya sudah menuliskan pada kolom variabel view, lalu kita klik data view. Di sini saya sudah menuliskan data sesuai dengan kasus yang telah diberikan. Langkah selanjutnya yaitu kita analis datanya. Kita klik analis, kita klik non parametric test, klik legalist dialog, lalu klik to independent sample. Untuk kadar sakarinnya kita taruh di test variable list. Untuk merek minumannya kita klik di grouping variable, within groupnya 1, 2, lalu kita klik continue, optionnya kita klik deskriptif, lalu exclude case, continue, lalu kita klik OK. Ini adalah hasil output dari uji Mann-Whitney.
Untuk pembahasannya itu sendiri, uji Mann-Whitney merupakan pengujian non-parametrik. Sampel tidak harus diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Berdasarkan output di atas, hasilnya yaitu 0,310 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar sakarin merek impor dengan kadar sakarin merek lokal. Sekian, terima kasih video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.